Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, kita pada hari ini membahas fadilah atau keutamaan membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sallu alayya fa inna salata alayya kafaratun lakum wa zakatun fa man shalla alayya salata sallallahu alaihi wasallam asra. Artinya, bacalah salawat untukku, maka bacaan salawatmu untukku itu menjadi penebus dosa-dosamu dan kesucian untuk dirimu. Maka siapa yang membaca salawat untukku 1 kali, maka Allah Ta'ala bersalawat padanya 10 kali, yakni nikmat Allah Ta'ala akan turun padanya 10 kali lipat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Berbanyaklah membaca salawat untukku. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW dikatakan, perbanyaklah membaca salawat untukku, karena salawatmu pada aku itu menyebabkan pengampunan dosa-dosamu, dan mintalah pada Allah Ta'ala untukku derajat wasilah. Maka sesungguhnya wasilahku di hadapan Allah Ta'ala itu berupa syafaat bagi kita semua. Maka dari itu jangan lupa perbanyak zikrullah wal zikrul rasul, yakni sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam keadaan bersuci kah atau kita belum punya wudhu kah, tidak apa-apa. Kita terang-terangan kah di hadapan orang baca salawat, atau kita sembunyi-sembunyi membaca salawat, tidak apa-apa, tidak riak. Kita terang-terangan pun di depan orang baca salawat, tidak riak. Dan riak pun dalam baca salawat tidak apa-apa. Maka dari itu kita wajib membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, lalu atau berani meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mendengar namaku disebut lalu ia tidak membaca salawat untukku, maka ia akan salah jalan menuju surga, maka ia akan tersesat dari jalan surga. Nabi SAW bersabda, sukakah aku beritahukan kepadamu orang yang amat bakhil atau amat kikir? Jawab sahabat, baiklah ya Rasulullah. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang mendengar namaku disebut orang di depannya lalu ia tidak membaca salawat untukku, maka itu manusia yang sangat bakhil. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, membaca salawat pada Rasulullah SAW lebih kuat untuk menghapus dosa daripada air terhadap api, dan mengucapkan salam pada Rasulullah SAW itu lebih afdal dari memerdekakan budak. Dan cinta pada Rasulullah SAW itu lebih afdal, lebih baik, lebih bagus daripada pengorbanan jiwa dan daripada memukul dengan pedang fisabilillah. At-Tabrani berkata, siapa yang membaca jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu, semoga Allah Ta'ala membalas Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kedudukannya, maka bacaan tersebut akan melelahkan 70 malaikat ya per harinya pencatat kebaikan pahala untuk kita. Nabi SAW bersabda, 3 macam orang yang akan mendapat naungan Allah Azza wa Jalla pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Maka ditanya oleh para sahabat, siapakah mereka itu ya Rasulullah SAW? Jawab Nabi SAW, siapa orang yang meringankan kesukaran seorang dari umatku, dan siapa yang menghidupkan sunnahku, dan siapa yang banyak membaca salawat kepadaku.
untukku. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca salawat atasku dalam sebuah kitab, maka selalu malaikat memintakan ampun baginya selama namaku masih tercantum dalam kitab itu. At-Taimi meriwayatkan dari Zainul Abidin berkata, tanda bahwa orang itu termasuk ahlu sunnah bila ia banyak membaca salawat terhadap Nabi Muhammad SAW, banyak membaca salawat terhadap Rasulullah SAW. Ka'bul Ahbar berkata, Allah Ta'ala telah mewahyukan pada Nabi Musa AS, wahai Musa, sukakah engkau tidak merasakan haus pada hari kiamat? Jawab Nabi Musa AS, iya. Maka firman Allah Ta'ala, banyak-banyaklah membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan ada seorang pendurhaka di Bani Israel. Ketika ia mati dilempar oleh orang-orang karena sangat durhakanya. Tiba-tiba Allah Ta'ala menurunkan wahyu pada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, mandikanlah dan salatkanlah orang yang mati itu, karena aku telah mengampuni dosa-dosanya. Nabi Musa alaihissalam bertanya, karena apa ya Allah ya Rabb yang mendapat pengampunanmu? Jawab Allah Ta'ala, engkau tahu pada suatu hari ketika ia membaca Taurat menemui nama kekasihku Muhammad, lalu ia membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW, maka itulah aku beri ampunan untuknya. Maka dari itu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sangatlah penting, saudara-saudaraku yang dimanapun kita berada. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kenal Nabi Muhammad SAW dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ajarkan kepada keluarga kita dan kawan-kawan kita semuanya, ya, pada zaman sekarang ini tiadalah yang lebih utama daripada zikrullah wa zikrul Rasul, khususnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan membaca istighfar. Itu saja dari Al-Fakir. Semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.